Yeay, balik lagi di Krapcast. Krap ya podcast. Asik. Nah, kita mau ngapain Najwa hari ini? Jadi kita ini akan podcast ya bersama teman-teman kita di sini sudah ada siapa nih? Ada siapa di sini? Halo, aku Dila. Halo, aku Azra. Halo, aku Ojan. Iya, jadi udah ada 3 teman kita yang luar biasa. Kita mau podcast bareng Ojan, bareng Azra dan juga Dila. Kita mau bercerita tentang masalah-masalah tentang perlindungan konsumen ya, Wak ya. Oh, jadi ini teman-teman kita ini punya sedikit problem gitu ya dalam kehidupannya. Karena untuk kan emang bertransaksi kayak sebuah aktivitas jual beli itu kan deket banget ya sama kita ya. Pasti dong tiap hari kita entah beli makanan, entah kita shopping shopping belanja, entah kita ya pokoknya banyak lah, kita pasti melakukan aktivitas jual beli sehari-hari ya. Dan pastinya kalau jual beli itu nggak jauh dari kata mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak. Atau mungkin kamu pernah? Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah ya. Masih hoki Masih hoki gitu. Oke, tapi mungkin ada pemandangan-pemandangan lain dari ketiga teman kita yang mungkin pernah dirugikan. Kayaknya kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng mereka. Kita bakal membahas tentang perlindungan konsumen ya. Nah, Oke, Kak Ari. kita mau ke siapa dulu nih yang pertama nih? Oke, mungkin ke Ojan dulu kali ya. Ke Ojan. Oke, baik, gimana Ojan ceritanya? Jadi ceritanya dulu itu aku pernah beli baju kan di Instagram. Terus bajunya bagus, dateng nih kan. Oke, pembayaran udah kelar nih. Terus tiba-tiba aku dapat undian giveaway dari yang ngadain itu loh, yang aku dari yang jual bajunya itu ya. Iya benar, dari yang penjualnya itu. Terus kayak 1 minggu kemudian nama aku kan keluar, tiba-tiba aku dapat iPhone 11 Pro Max ya, kayak menang giveaway. Sangat ini ya. Menang giveaway. Beli kaos dapat giveaway iPhone Pro Max. 11 Pro Max luar biasa. Terus gimana nih? Kan kayak menarik. Iya, seneng banget. Terus aku dihubungin kayak karena kamu udah menang, kamu diwajibin untuk kirim ongkir 50.000 ke produsernya lagi gitu kan. Terus kayak oke, udah seneng nih kan, kayak aku langsung transfer nih sorenya gitu kan. Detik itu juga langsung ditransfer. Detik itu juga aku langsung transfer pergi ke ATM, buru-buru banget kan. Udah seneng banget, siapa sih yang gak seneng kan. Terus kayak ya udah sekalinya kayak 2-3 hari kok nggak diantar-antar gitu kan, kayak iPhone-nya. Iya, baik nggak diantar-antar. Terus tiba-tiba aku WA udah dibaca nih sama penjualnya. Tiba-tiba WA aku diblokir sorenya, kayak aku ini masuk ke ranah-ranah penipuan ya. Dan kita juga sudah berharap nih buat bener. Terus gimana lanjutannya? Aku udah gelap mata, jadi kayak tiba-tiba tuh bulan depan kemudian tuh malah ownernya ini ngadain lagi giveaway, kayak udah nggak bener ini orang ini, kayak udah deh gue blokir aja nih orang. Tapi kapan sadarnya kalau ngerasa ditipu? Waktu udah diblokir WA gue baru gue baru sadar gitu ya. Tapi kenapa sih kok waktu dapat giveaway iPhone 11 Pro Max gitu tiba-tiba waktu diminta transfer 50.000 untuk ongkir itu kok langsung transfer gitu loh? Karena ya udah gelap mata, siapa sih yang nggak senang, kayak iPhone waktu itu kan mahal banget 18 juta ya. Kayak gue cuman tinggal perlu 50.000 aja, kayak itu tuh tidak sebanding. Dan menurut aku kayak ya siapa sih yang nggak excited ya. Bener. Tapi ya udah lah ya. Jadi pengalaman lah ya. Jadi cerita lucu ceritanya. Jadi kayak cerita pengalaman aja sih. Iya, bener banget. Nah, tapi itu nggak boleh kayak gitu loh sebenarnya. Kalau menurut UU gimana tuh perlindungan konsumen nih. Nah, ada Dila nih yang mau menjelaskan UU perlindungan konsumen nih. Itu di pasal 6 di poin C itu ada isinya itu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sama sengketa konsumen. Jadi sebenarnya Ojan ini tuh punya hak untuk pembelaan diri gitu. Gitu. Karena emang dijanjiinnya mau dikasih iPhone 11 Pro Max menang giveaway. Malah kena tipu. Bener banget. Tadinya mau dapat iPhone mahal, malah keluar uang 50.000. Sedih banget kan tentunya. Nah, boleh banget tuh. Nah, terus nih kamu juga nih Azra. Kamu kan penjual buket nih. Oh, Azra ternyata jual buket juga. Oke. Gimana nih? Kayak cukup juga menarik nih. Yang malah justru aku sebagai penjual yang kena tipu. Cerita baru. Kalau ini konsumen yang kena tipu, yang ini penjualnya. Coba gimana ceritanya? Ada nih salah satu teman ya, kita nggak bisa sebut namanya. Di sensor Nah, dia tuh tiba-tiba bilang aku mau pesan buket mendadak hari ini juga. Kan dia tanya pembayarannya gimana ya, terus aku bilang kalau kamu jauh bisa transfer gitu kan. Terus akhirnya
oke deh aku pesen, nanti ada orang yang ngambil. Oke, di pikiran aku kalau nggak transfer mungkin uangnya dititipin sama yang ngambil kan. Terus pas buketnya udah jadi, udah aku kasih, kok orang ini aku tanya, dititipin uang nggak nih sama temen aku ini? Terus dia bilang, aduh nggak dititipin. Temennya udah pakai tanda kutip gitu ya? kan, nggak dititipin. Terus oh ya udah deh, mungkin nanti transfer. Ya udah tuh aku kasih kan si buketnya. Kenapa aku berani kasih? Karena aku nggak enak, ini temanku nih ya. Aku pikirannya pasti bakal bayar. Labelnya temennya. Itu sampai itu kayaknya 2-3 kali dia pesen kayak gitu dan nggak bayar sampai sekarang. Padahal waktu itu aku sempat ketemu sama orangnya kan. Oke. Udah ketemu sama orangnya nih. Terus kayak malah dia nyapa aku kayak nggak ada rasa bersalah gak bayar, dan aku mau nagih juga kayak aduh takutnya nanti malah nggak temenan atau gimana. Iya sih, itu mulai deh aku kalau misalkan ada yang mau pesen, aku suruh DP dulu atau bayar dulu gitu. Wah, bahaya banget sih yang kayak gini-gini. Yes. Mending kalau misalnya nominalnya harga buketnya nggak terlalu mahal tuh nggak apa-apa. Tapi kalau tapi sekarang nih kan buket-buket itu udah berkembang ya, mulai dari kayak ada yang buket uang, ada juga buket snack yang kayak gede banget gitu, itu kan pasti mahal ya. Dan itu kalau misalnya nggak dibayar, wah rugi banget sih sebagai jual. Jadi nggak ada timbal baliknya Iya ya. bener banget nih. Ini kalau temennya Azra dengerin ini podcast nih, boleh ya dibayar. Tolong bayar ya. Harus saya angkat spill-spill Iya. Nah, gimana nih Dil, tanggapan kamu Dil? Nah, nanti kan dari sudut pandang konsumen nih, kalau Azra sekarang kan jadi pelaku usaha, itu juga ada dari UU pelanggan ini. Itu ada di poin A, itu ada hak. Jadi kamu itu punya hak buat menerima pembayaran yang sesuai sama kesepakatan. Jadi kan awalnya tadi ada kesepakatan kan antara kamu dengan konsumennya. Nah, itu kamu punya hak nih buat menerima pembayaran tadi gitu. Bener banget. Namanya kan kita sebagai penjual kan pasti kan namanya ada orang order kan nggak mungkin ditolak dong, ya kan nggak boleh nolak rezeki ya. Kita kan menyambut rezeki, tahu-tahu ketipu. Wah bahaya banget sih kayak gitu tuh. Ya sih namanya juga ya jual beli pasti ada sukanya, ada dukanya. Ya pasti juga kadang ada yang pembelinya yang nakal, kadang ada yang penjualnya yang nakal. Jadi emang ada kemungkinan dari dua sisi gitu ya. Nah, tapi tentunya adanya undang-undang ini tuh semoga kita berdoa supaya antara penjual dan juga pembeli tuh ada perlindungan gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak ada kasus-kasus kayak Azra tadi atau kayak kasus kayak Ojan, bisa ada perlindungan yang didapatkan dari keduanya. Nah, aku mau nambahin dikit nih. Kayaknya aku tuh dulu juga pernah deh ketipu. Jadi ceritanya tuh aku waktu itu tuh beli buket bunga nih ceritanya. Sama-sama buket ini buket cukup problematik ya. Beli buket bunga. Iya, beli buket bunga. Ceritanya kan untuk ulang tahun mamaku nih. Aku kan nge-screenshot dong dari akun Instagram all shop bunganya nih ya. Nah, bilang deh aku mau bunga yang kayak gini, harganya berapa dan sekian, aku udah bayar, udah oke tuh. Kalian tahu pas hari H aku ambil bunganya, itu benar-benar beda dari ekspektasi. Bunga mawarnya tuh kecil-kecil. Sedih nggak sih? Kan itu soalnya mau dikasih gitu kan. Kalau bunga sendiri nggak apa-apa bener banget. Nah, yang kayak gitu tuh juga pasti terjamin nggak sih di dalam UU? Harusnya terjamin gitu kan. Iya bener banget, karena kan yang namanya kita udah ada perjanjian tadi nggak sih, kayak kita udah mau tahu nanti aku mau beli buket yang kayak gini nih, ternyata datangnya nggak sesuai sama yang sudah sesuai perjanjian, dan dengan uang yang aku keluarkan itu kan juga bahaya ya namanya ya. Nah oke deh kalau begitu. Gimana nih, ada nggak ya dari teman-teman yang lagi dengerin podcast ini mungkin punya pengalaman yang sama kayak Azra atau kayak Ojen atau mungkin kayak aku nih ya. Kayaknya kita bisa sharing mungkin di kolom komentar di YouTube ya tentunya. Karena podcast ini bakal kita upload di YouTube. Nah, mungkin buat Azra, Ojen dan juga Dila, terima kasih banyak sudah berkenan bercerita, dan juga tadi Dila udah sempat bahas UU gitu. Bener kan, banget, kita jadi punya perspektif baru ya. Ternyata UU itu terjamin. Ada gitu, ada jaminannya antara konsumen dan juga penjual. Kalau gitu sampai sini dulu podcast Krapcast kita hari ini, Krapya Podcast. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Wow. Pas banget, dikit banget.